Yo, what's up, John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi yang dan akurat untuk kalian semua seluruh pencinta bola negara dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita bahagia, tapi ada hal yang harus kuingatkan sama kalian ya kan, John. Sekali lagi kuingatkan sama kalian ya kan, jangan sampai kalian tertipu ataupun mengatasnamakan orang-orang yang berkepentingan. Maksudnya, John, jangan sampai kalian tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan namaku atau misalnya yang lain-lain, yang youtuber lainnya mungkin ya kan, John. Jangan sampai kalian tertipu atau jangan sampai kalian ketipu bayar segini. Aduh, John, nomor WhatsAppku cuma satu, John, dan cuma satu-satu ya, John. Jadi netizen juga jangan panas-panas kali ya kan, John. Aduh. Jangan gitu-gitu kali lah, John, kalau mau menjatuhkan ya kan. Sama-sama kita ayo main ya kan, John, tapi jangan saling menjatuhkan ya kan. Kalau sama-sama membangun nggak masalah. Kalian ingat ini kata-kataku, John, biar kalian tahu ya. Jadi aku hanya mengucapkan memotivasi, jangan pernah saling menjatuhkan tapi sama-sama membangun ya kan, John. Kalau kalian hanya menjatuhkan, mending kalian jadi buzzer. Ya kan, John. Nah, hari ini, John, aduh, senang kali aku semalam kita meledak ya kan, John. Selamat yang udah menang ya kan, John. Tum. Tahu kalian lagu itu kan? Isap dulu rokoknya, kopinya seruput dulu, John, karena masih panas dan kepala kita lagi dingin. Jadi kalau kalian seruput, sinkron kepala kalian. Betul. Oke, John. Nah, ini, John, ada 4 tim yang bakal memprediksikan, John, tapi sebelumnya kita memenangkan pertandingan sebelumnya ya kan, John. Dari semalam kita Italia, kita meledak di handicapnya, John. Ku ambil handicap di purpuran babak pertama. Yang kedua kita meledak juga di Swiss, over kita dapat, John, walaupun kita handicapnya nahan. Turki itu berantakan, Venezuela kita dapat nahannya, terus Kolombia kita dapat over, John. Jadi dari semua yang prediksian satu-satu setiap handicap dan over itu masuk ya kan, John. Jadi selamat untuk kalian memenangkan pertandingan dan selamat juga yang sudah di grup yang ikut belku. Selamat JP untuk kalian semua ya kan, John. Santuy dan semoga hal-hal yang menarik datang untuk kalian hari ini. Semoga menjadi Senin yang berkah ya kan, John. Oke. Hari ini ada 4 tim yang bakal prediksikan, John. Yang kalian tahu ada Ukraina melawan Austria, yang kedua ada Macedonia Utara melawan Belanda. Bentar dulu, yang ketiga hisap dulu. Yang ketiga ada Rusia melawan Denmark, yang keempat ada Finlandia melawan Belgia, John. Nah, keempat tim ini, John, bakalan kita ledakkan, John. Walaupun banyak tim-tim besar yang bakalan main nanti malam, John, tapi yang kuprediksi hanya 4. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar ya kan, John. Datangnya kalian langsung ke WhatsAppku, tapi WhatsAppku cuma satu dan hanya satu-satunya. Tidak ada yang bisa, bukan tidak yang bisa, jangan tak kabur ya kan. Tidak ada yang namanya WhatsAppku selain nomor ini, John. Ini cuma nomor WhatsAppku, selain ini tidak ada. Jadi jangan percaya kalian dengan orang-orang yang mengatasnamakan, John. Itu adalah orang-orang dengki, iri, dan mau mencari duit dengan caranya sendiri ya kan, John. Egois ya kan, John. Jadi 4 tim ini bakal kita prediksikan. Kalian harus simak dan saksikan, dan kalian jangan lupa subscribe, like, dan channel, sama kalian bunyikan kelenteng-kelentengnya ya kan, John. Karena tanpa kalian aku juga bukan siapa-siapa, John. Oke, kita langsung prediksi yang pertama, John. Ada Ukraina melawan Austria, John. Nah, bentar ya. Oke, John, di sini, John, kalau kalian tahu Ukraina ini ada di peringkat 2. Sambil senyum-senyum. Yang kedua ada line up yang memateri, pemainnya cukup menyenangkan karena Andriy Yarmolenko sudah mulai membagus performanya, John. Dan di Austria juga ada kubu 3-1-4-2 yang bakal dilangsungkan nanti dan diturunkan nanti pemain-pemainnya, John. Dan di sini kita bisa lihat Ukraina ada peringkat 2 dan Austria juga ada peringkat 3. Dengan poin yang sama tapi agregat gol selisih 1, John. 4-4 dan 3-3. Kalau kalian harus tahu, Ukraina ada di atas angin, John. Jadi bakal memanfaatkan dan bakal menunggu momen yang pas untuk menyerang, tapi bukan berarti dia tidak akan bertahan ya kan, John. Dari segi matchnya, John, dari head to head dari kedua tim ini, Austria itu menang 1 kali dan Ukraina menang 1 kali, John. Untuk Ukraina sendiri, John, di sini dia dalam beberapa pertandingan di sini, John. Untuk pertandingan kandangnya dia cukup baik ya kan, John. Dia belum pernah kalah sama sekali dan dia hanya seri 2 kali dalam 5 pertandingannya. Sedangkan dari 5 pertandingan terakhir home away-nya Ukraina kalah sekali melawan Belanda pas saat itu, John. Dan Austria di sini, John, dalam 5 pertandingan terakhir dia kalah 2 kali, 1 kali menang dan 3 kali kalah, 1 kali seri dan 1 kali menang ya kan, John. Untuk di pertandingan away ya, John, dia baru menang 1 kali dan 2 kali kalah, John. Ukraina di sini tidak akan memainkan Zubkov karena cedera, sedangkan Austria tidak akan memainkan Lazaro karena cedera otot, John. Nah, kalau prediksi, John,
langsungnya ke prediksi ya kan John. Kalau dari sini klasemennya udah bisa kita lihat ya kan John. Nah, jadi Ukraina ini ada di atas angin. Yang pertama dia ada di peringkat 2 dengan dengan agregat gol yang lebih 1 dibanding Austria. Jadi aku rasa Austria bakal bertahan, lebih baik bertahan dan melakukan counter attack untuk pertandingan kali ini John. Nah, di sini aku lebih berani memegang Ukraina lelean atau under. Kalau untuk kalian yang mau over undernya, di sini aku berani main under John. Di sini aku berani under 2/4. Kenapa John? Karena di sini atau mungkin 2,5 kalau ada ya kan John. Nah, pasaran bandot tuh 2/4 sampai 1/3 John. Jadi kalau kalian jantungan, kalian bisa main di handicapnya John. Karena prediksi di sini Ukraina melawan Austria John. Ukraina bakalan menang 1-0 atau mungkin menahan imbang Austria 0-0 John. Nah, itu prediksiku untuk Ukraina melawan Austria John. Dan yang harus kalian tahu, aku di sini lebih dominan dan dominan ke Ukraina. Dan untuk over under ya aku berani juga under. Nanti aku main juga bil under John ya kan. Jadi kalau kalian mau tahu nanti langsung aja datang WhatsAppku, dan ini hanya sekedar prediksi, jangan terlalu kalian ambil pusing ya kan John. Jangan pusing-pusing kali hidup ini ya kan. Nah, sekali aku tekankan di sini aku berani ngambil Ukraina lelean, atau kalau kalian mau main di over under aku berani over under 1/3 atau mungkin under 2/4 ya kan. Itu prediksiku untuk Ukraina melawan Austria, dan kita akan terbang ke Macedonia melawan Belanda. Oke John, di sini ada North Macedonia atau Macedonia Utara melawan Belanda. Di sini kita bisa lihat ya kan, di grup C ini John, Belanda ada di atas angin dan Macedonia ini harus harus menang kali ya. Di sini John, kalau kita bisa lihat di sini pasaran yang keluarkan bandot tuh lumayan besar John, bisa sampai 1/3 sampai 2 John. Nah, aku kalau itu agak-agak ragu ya kan John. Tapi kita prediksikan dulu, kita lihat dulu materi pemainnya John. Di sini Belanda menggunakan formasi 3-4-1-2 dan Macedonia juga menggunakan formasi 3-5-2. Sedangkan dari klasemennya John, Belanda di atas angin ada peringkat 1 dan Macedonia ini belum pernah sama sekali memenangkan pertandingan ataupun seri ya kan John. Jadi 5 pertandingan terakhir Belanda ini selalu menang dengan skor 4-0, 2-1 dan 2 kali di antara itu imbang. Dan Macedonia sendiri dalam 5 pertandingan terakhir John, dia 2 kali menang, 1 kali kalah, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Dengan Belanda John, dalam 5 pertandingan terakhir dia selalu menang dengan skor-skor besar John, dan memenangkan pertandingan sebanyak 4 kali, 1 kali imbang. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, kita bisa lihat ya kan John. Di sini ini bakal main di Johan Cruyff Arena atau Amsterdam ya kan John. Dan ini karena Belanda berarti kan John. Dan di sini John, kalau untuk prediksi ya John, kita langsung aja prediksi John, jalan lagi John ya kan John, karena feelingku udah merasa baik dan benar hari ini John, di Senin yang berkah ini John. Jadi langsung aja kita prediksi John. Di sini aku lebih berani main di over ya John, 2/3 John, karena prediksi di sini, prediksi skorku di sini menangnya Belanda itu bisa jadi 3-2, 3-1 John untuk kemenangan Belanda. Tapi aku tidak berani main di handicapnya. Kenapa? Karena di sini handicapnya terlalu besar John, karena aku yakin Belanda bakalan menang, tapi tidak dengan handicapnya John. Aku bukan berarti tidak berani ngambil purpurannya John, tapi tahan atau purpurannya John. Tapi yang jelas John, kalau kalian mau main aman itu mainnya di over 2/3 atau kalian main di winnya Belanda ya kan John. Sekali aku tekankan, aku di sini lebih tertarik mengambil over 2/3 untuk Belanda, dan aku lebih pilih win Belanda, tidak main pur ataupun tahan ya kan John. Itu prediksiku untuk Belanda melawan Macedonia. Macedonia Utara melawan Belanda, dan kita akan terbang langsung ke grup B di Euro Championship. Ada Rusia melawan Denmark. Nah, ini partai seru dan ini partai-partai menjebak kalian malam ini. Hati-hati dan teliti dengan logika kalian ya kan John. Dan di sini Rusia menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan Denmark menggunakan formasi 4-3-3 John. Dan untuk saat ini John, klasemen Rusia itu di atas angin dengan klasemen 2 dengan 3 poin, dan Denmark sendiri ada di peringkat 4 dengan 0 poin John. Dan di sini John, ini adalah laga krusial dan laga terakhir. Jadi Denmark di sini bakal habis-habisan ya kan John, tanpa beban dan punya tujuan ya kan John. Tujuan apa? Tujuannya adalah menggeser Rusia di peringkat berikutnya ya kan John. Dan di sini Rusia pernah menang 2-0 di tahun 2012, sedangkan Rusia sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia memenangkan pertandingan sebanyak 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Sedangkan Denmark di sini dalam 5 pertandingan terakhir dia 2 kali menang, 1 kali imbang dan 2 kali kalah, sama juga John. Dan di sini kita bisa lihat John untuk prediksinya, yang cedera Eriksen masih cedera kan John. Kalian bisa lihat sini kan masalah jantung, dan Zirkov juga cedera John. Nah, untuk pertandingan ini John, prediksi ya John,
Dari segi sisi dan pemain John, kan, aku lebih condong untuk di atas angin itu adalah Rusia kan John, dan Denmark ini juga materi pemainnya juga materi pemainnya juga mendukung Denmark ini John, karena di sini ada Thomas Delaney, ada Andre Cornelius, ada Yusuf Poulsen kan John, ada Pierre Emile Højbjerg kan John, ada Martin Braithwaite kan. Jadi materi pemain dari Denmark ini cukup cukup mendukung dan mampu merebut posisi Rusia kan John. Nah, tapi John, yang harus kalian tahu di sini, kalau kalian lihat pasaran itu Denmark itu ngepur Rusia John, ya. Jadi harus kalian ingat tuh, Rusia itu dipur oleh Denmark. Secara logika kalian pasti berpikirnya Denmark itu bakalan menang karena berani ngasih pur Rusia, ya kan? Betul. Kenapa yang ngasih pur itu Denmark, padahal yang di klasemen itu Denmark ada di peringkat 4, ya kan John? Pasti kalian berpikirnya iya ya, Denmark ini pasti mau masuk bisa. Kalau kalian hitung-hitung di sini Denmark ini bisa nyusul Rusia. Kalau dia misalnya Finlandia itu kalah dan Denmark ini menang dengan skor 2-0, Denmark bakal naik ke skor ke peringkat 2. Oke, tapi itu bukan hal yang mudah John. Kenapa? Karena di sini John, Rusia juga udah di atas angin dan dia tidak akan menggunakan formasi menyerang John. Jadi dia lebih 60%, 70% itu bertahan dan 30% itu melakukan counter attack, ya kan John. Itu secara logika kalau kalian kalau secara pasaran bandot, ya kan, kalian pasti berpikirnya di kejebak bandot, ya kan John. Bandot ngasih pur 1,5 3/4 untuk Rusia, tapi tunggu dulu tapi tunggu dulu, ya kan John. Kenapa? Karena di sini John, kalau semua orang berpikir seperti itu berarti kalian udah kejebak semua John. Karena lebih bagus kalian nahan Rusia daripada kalian ngambil Denmark, ya John. Kenapa? Karena mentok-mentoknya ini adalah skor-skor under John, dengan skor under 2/3/4 John. Prediksiku di sini John, aku lebih dominan dan condong ke 2/3/4 under John daripada main handicap. Tapi kalau untuk handicap sendiri, kalau kalian mau main, lebih bagus kalian nahan Rusia 3/4 John. Kenapa? Karena prediksi skorku di sini 1 sama John. Ya, 1 sama atau mungkin 0-0 tanpa gol, ya kan John. Karena Rusia pasti bertahan dan tidak akan mau kebobolan, ya kan John. Sekali aku tekankan di sini aku lebih dominan dan condong main di under 2/3/4 atau 2,5, ya kan. Kalau untuk di handicapnya aku lebih sedikit dominanku ini sih, lebih sedikit persentase kemenangannya, atau mungkin lebih sedikit aku menyarankan kalian persentase menyarankan kalian untuk nahan Rusia. Tapi aku yakin skornya di sini 1 sama, dan hati-hati kalian kejebak bandot di pur-puran Denmark sama Rusia ini, ya kan John. Dan di sini ku tekankan sekali lagi, aku di sini berani ngambil under 2/3/4, itu prediksiku untuk Rusia melawan Denmark. Dan kita akan langsung terbang ke Finlandia dan Belgia. Nah, ini sama kayak Belanda John, tapi bedanya pur-purannya tidak terlalu besar John. Nah, untuk di sini John, untuk di Finlandia melawan Belgia ini John, kalian harus tahu di sini kita periksa dulu, ya kan John, rapotnya, ya kan. Line up yang bakal turunkan ini, Finlandia punya punya pertahanan yang cukup kuat dan akurat, ya kan John. Jadi lini pertahanan Finlandia ini selama Euro ini tidak susah juga untuk dibobol, dan sedangkan Belgia juga punya materi pemain yang cukup menyenangkan, ya kan John. Nah, di sini kalau untuk klasemennya Belgia udah aman di peringkat 1, ya kan John, dan Belgia pasti juga mau masuk ke babak berikutnya, ya kan John. Nah, mungkin ini tim kuda hitamnya John, tiba-tiba Finlandia ini bisa menahan imbang Belgia, atau bisa mungkin menang John. Hati-hati kalian, ya kan John, bisa jadi Finlandia yang tidak diperkirakan bisa menang, ya kan John. Karena dari head to head sebelumnya John, Finlandia ini selalu menang melawan Belanda, dan Finlandia ini selalu menang melawan Belgia, dan Belgia belum pernah menang melawan Finlandia John. Jadi dari 5 pertandingan terakhir John, kalau kalian bisa lihat memang Finlandia ini selalu kalah dan 1 kali hanya menang. Tapi dari 2 pertandingan Euro ya John, dia hanya kebobolan sebanyak 1 kali John, dan dia hanya mampu menang sebanyak 1 kali melawan Denmark pada saat itu, ya kan John. Dan Belgia sendiri John, pertahanannya juga cukup kuat, tapi dia mampu dibobol oleh Denmark pada saat pertandingan sebelumnya, ya kan John. Dari 5 pertandingan terakhir Belgia selalu menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang John. Oke, untuk sumber kita satu lagi John, kita bisa lihat di sini John, pemain pasti tidak bermain, ada Thorgan Hazard dan Chastanya, ya kan John. Jadi untuk prediksi hari ini John, di sini pasti banyak yang megang Belgia, ngepur, hati-hati kalian ya, hati-hati kalian ngepur. Ini bisa jadi imbang atau bisa jadi win Belgia. Nah, di sini aku lebih nyarankan kalian main di over 2/4, dan di sini aku lebih feeling winnya Belgia, lebih aman ngambil winnya Belgia daripada kalian ngasih pur. Tapi kalau purnya masih di bawah 1, aku saranin kalian ambil Belgia. Tapi kalau tidak, jangan berani-berani ambil handicapnya Belgia, karena mending kalian ambil winnya aja John, itu lebih aman. Dan sekali lagi tekankan di sini aku berani over 2/4 untuk
winnya aku lebih ambil aman win Belgia ya kan John. Itu prediksiku untuk pertandingan Belgia melawan Finlandia, dan itu adalah tim terakhir yang sudah aku prediksikan hari ini. Satu hal lagi yang ku ingatkan John, kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar, karena kita bakalan meledak lagi nanti malam John. Kita ledakkan lagi John kantong-kantongnya kan John. Kita buat dulu hat-trick dalam 1 minggu ini kan John. Janganlah hat-trick, kalau bisa 1 minggu full dia JP kan John. Jadi tunggu dan saksikan, simak dan saksikan, tonton dan dengar ya kan John. Dan hal-hal yang harus kuingat ada lagi ya kan John. Jangan mau kalian tertipu yang mengatasnamakan aku atau orang-orang lain yang mengatasnamakan itu. Jangan mau kalian dibilang disuruh bayar segini untuk menang segini. Kalau untuk menang jangan nggak perlu bayar ya kan John. Kalau mau menang nggak perlu bayar, kalau mau menang main sendiri ya kan John. Kalau mau menang juga kita bisa sharing sama-sama ya kan John. Jadi jangan percaya kalian dengan hal-hal yang mitos ya kan John. Kalau bisa menang, kenapa dia nggak masang langsung dan dia bisa menang dan kaya ya kan John. Ngapain ngajak-ngajak kalian main ya kan John. Jadi jangan percaya tips-tips berbayar itu ya kan John. Oke, aku nggak ada bayar-bayar, aku gratis tanpa mahar ya kan John. Tapi itu yang ku bilang sama kalian ya kan John, hati-hati. Oke, sekali lagi sudah ku ingatkan, jangan sampai kalian tertipu dengan orang-orang yang jahat, iri dan dengki dan egois karena ingin mencari keuntungannya sendiri ya kan John. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan diberikan hal-hal yang baik hari ini John. Semoga selalu datangkan rezeki yang berlimpah. Sampai berjumpa di kemenangan-kemenangan berikutnya, dan tetap menang untuk hari-hari berikutnya. Salam Bando Tumpur.